Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya Mamat. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Get Out 2017. Film yang bergenre horror thriller ini mengisahkan tentang rasisme orang kulit bodas kepada kulit hidung. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu. Film yang kali ini saya bahas bakalan mengundang dolar kuning dari YouTube. Untuk itu ada kata-kata yang saya akan rubah ke bahasa Sunda ya, bahasa yang sering dipakai di lingkungan saya. Biar aman guys, dan tanpa banyak berkata-kata di awal, mari kita mulai ke pembahasannya. Jangan lupa berensis, simetriskan posisi santai, pasang handset, siapkan kopi hangat, selamat menonton, and let's do it! Berlatar di Amerika Serikat, cerita diawali kepada suatu insiden yang menimpa seorang pria berkulit hidung bernama Andre yang tepat sedang berjalan di sekitar perumahan. Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda yang sama-sama hidung bernama Chris yang kebetulan mempunyai pasangan berkulit bodas yang bernama Mawar. Dan kalian bisa lihat sendiri betapa seger dan cantiknya dia ini. Belum genap 1 tahun hubungan mereka, Mawar yakin bahwa dia telah klop dengan si Chris dan ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan hal itu dibuktikan dengan Rose yang mengajak Chris untuk datang ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga besarnya. Di perjalanan, Chris menghubungi temannya yang bernama Rod. Dia mengucapkan terima kasih karena mau menjaga anjing peliharaannya selama beberapa hari. Yang ketika Rose sedang mencandai Chris yang bucin kepada Rod, tiba-tiba ya, ada seekor rusa yang melompat ke arah mobil. Yang ketika Chris sedang memeriksa, rusa itu pun meninggal di tempat. Dan selang beberapa saat, ada petugas kepolisian yang sedang memeriksa. Bapak tersebut mengira bahwa Chris yang menyetir dan Chris berada dalam keadaan abok-abokan. Ketika Rose merasa bahwa si petugas agak menjurus ke arah rasis, Rose pun mulai beradu argumen hingga petugas polisi pun kalah dan melepaskan mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, mereka melanjutkan perjalanan dan Chris merasa terkejut dengan sikap Rose yang membela dirinya. Dan tak terasa, mereka pun telah tiba di tujuan. Sesampainya di rumah kedua orang tua Rose, Chris pun langsung berkenalan dengan mereka berdua. Dan untuk memudahkan memanggilnya, kita sebut saja dengan si ayah dan si ibu. Keduanya sangat ramah dan sangat baik menerima Chris di rumah ini. Bahkan saking baiknya mereka, Chris pun diajak berkeliling rumah dan melihat ruangan beserta isinya. Yang mana saat sedang melihat foto-foto keluarga Rose, ada sebuah hiasan seni dari Bali bre. Dari sini masih tampak normal dan tidak ada kejanggalan apapun. Sampai akhirnya ada seorang asisten rumah tangga yang memiliki warna kulit sama-sama hidung. Chris pun sempat berpikir apakah keluarga ini sama seperti orang Amerika kebanyakan, dalam tanda kutip rasis. Namun saat melihat si ART tersenyum lebar dan tampak bahagia, Chris pun mencoba berprasangka baik dan menyingkirkan pikiran-pikiran jelek tersebut. Saat sedang nongki dan membicarakan latar belakang Chris, si ayah yang mengetahui bahwa dia adalah seorang perokok berat pun menawari Chris untuk berhenti ngudut, yaitu dengan menggunakan metode hipnotis atau saya suka menyebutnya genjutsu. Dan akhirnya diketahui bahwa si ibu selain psikiater, dia juga adalah penggenjutsu andal yang sudah sering dan terbiasa menyembuhkan orang-orang dari kebiasaan buruknya. Tetapi Chris menolak karena dia masih ingin ngudut dan suka asam sungut sehabis dia makan. Adegan berpindah ke meja makan, di mana saat mereka sedang makan malam, kakaknya Rose yang bernama Jeremy kebetulan baru pulang dari luar. Dan si kakak pun yang awalnya membahas tentang kejadian yang terjadi saat mereka masih duduk di bangku sekolah SMP. Dan si kakak menceritakan dirinya dan Rose pertama kali melakukan adegan dewasa, di mana si kakak yang sedang bercerita tiba-tiba melenceng dari topik pembahasan. Dan di sini lagi kita disuguhkan dengan pembahasan tentang ras kulit hidung yang isinya bahwa menurut penelitian orang kulit hidung
diketahui memiliki genetik yang lebih kuat dibandingkan orang kulit bodas, sehingga dia pun ingin membuktikannya dengan menantang Chris gelut, tapi hal itu tidak dibolehkan oleh sang ibu. Setelah kejadian di meja makan, Ross menceritakan semua kejadian yang dialami Chris saat berinteraksi dengan keluarganya, dan dia juga meminta maaf apabila ada perlakuan atau ucapan mereka yang menyinggung dirinya. Chris pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan disinilah terjadi adegan tuker jigong yang berlanjut dengan adegan adu gabrut. Saat tengah malam, Chris yang tidak bisa tidur sehabis adu gabrut dengan Ross memutuskan untuk keluar bersantai di halaman rumah sembari menyalakan satu batang udut. Yang ketika dia asik udut, tiba-tiba datanglah tukang kebun keluarga ini yang berlari ke arah Chris. Dan inilah yang terjadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Chris tiba-tiba dibuat heran dengan tete ART yang sedang ngaca di cermin jendela kamarnya. Sehingga Chris yang risih pun memutuskan untuk segera kembali ke kamarnya. Belum juga masuk kamar, Chris sudah ditungguin sama mama mertuanya. Yang lain yang bukan, yaitu si ibu, yang mengajaknya duduk bareng dan Chris pun tidak bisa menolaknya. Dilanjutkan dengan si ibu terlihat sedang mengaduk-aduk sendok cangkir tehnya sambil menanyakan hal yang sifatnya pribadi, seperti kenangan Chris dengan mendiang ibunya. Dan ternyata beliau sedang mencoba menggenjutsu Chris dengan cara menatap matanya. Maksudnya dengan cara membawanya ke dalam alam bawah sadarnya, memanfaatkan kenangan masa lalunya. Sampai di sini akhirnya kita tahu bahwa ketika Chris sedang sedih atau merasa gelisah, dia akan mencakar kursi tempat duduknya. Dan ketika si ibu sudah berhasil menggenjutsu Chris sepenuhnya, ia pun langsung membuatnya jatuh dan terjebak ke dalam alam bawah sadarnya sendiri, yang si ibu sendiri menyebutnya dengan ruang karam. Dengan kata lain, Chris dalam kondisi ini tidak lagi mempunyai kendali atas tubuhnya sendiri. Sink into the floor. Wait. Sink. Scene berpindah saat Chris tersadar dari tidurnya dan sudah berada di dalam kamar. Tanpa mandi atau beres-beres dulu, dia langsung keluar sambil membawa kameranya untuk melihat kondisi sekitar rumah. Dan saat berjalan, Chris memperhatikan sang ART yang sedang berkaca dan sangat ingin memotretnya. Chris pun terkejut dan mengalihkan pandangannya dan tak sengaja melihat tukang kebun yang semalam lari di depan rumah. Dan ya, lagi-lagi pekerja di rumah ini semuanya orang berkulit hidung seperti dirinya. Chris pun menghampiri dan mencoba menyapanya dengan hangat. Namun Chris lagi-lagi dibuat bingung dengan respon yang sama persis seperti si tete ART. Ketika si tukang kebun ini tersenyum aneh dengan gaya bicara yang kaku dan bahasa yang formal, sehingga Chris pun dibuat kebingungan dengan semua pekerja yang ada di rumah mama mertuanya ini. Dan di sini pun Chris sadar ternyata kejadian yang dia alami semalam bukan mimpi dan memang kenyataan, bahwa Chris digenjutsu oleh mamernya sendiri. Chris yang mulai sadar menceritakan semua yang dia alami kepada Ross, dan Ross sekali lagi minta maaf dan bersikap tidak enakan. Tak lama, acara yang ditunggu tiba. Ya, acara itu adalah acara kumpul keluarga yang dihadiri seluruh keluarga besar Ross, di mana ini menjadi kesempatan Ross untuk memperkenalkan Chris, calon suaminya, kepada kerabat dan sanak saudaranya. Dan lagi-lagi ketika Ross memperkenalkan Chris kepada satu persatu kerabat dekatnya, yang mereka bahas hanyalah soal genetik dan tanda kutip ras yang dimiliki Chris, yaitu ras kulit hidungnya. Bagi mereka, ras kulit hidung adalah genetik superior, fisik terbaik, stamina tahan lama, stylish modern, kasep, indah, eksotik, dan memiliki keunggulan fisik yang bagus di antara ras yang lain. Bahkan saking excitednya, salah satu tantenya Ross sampai colek dan pegang-pegang badan Chris, saking mereka kagumnya dengan orang hidung seperti Chris ini. Is it better? Wow.
Jengkel dengan mereka yang membahas tentang kehidangannya, Chris pun memutuskan untuk menjauh dulu dengan beralasan ingin mengambil gambar yang bagus, di mana dia tidak sengaja menemukan satu anggota keluarga Ross yang ternyata sama-sama hidung. Sehingga Chris merasa senang punya brother pun mencoba untuk menyapanya dengan gaya seperti orang hidung Amerika kebanyakan. Tapi orang ini sama sekali terlihat sangat berbeda dengan orang hidung umumnya. Dari bahasa dan gaya bicaranya pun benar-benar kaku. Dan cara bicaranya pun tidak kalah kaku. Bahkan saat Chris mengajaknya salaman, pas orang hidung, anak muda yang bernama Logan King ini pun membalasnya dengan salaman biasa yang formal. Hingga membuat dirinya semakin terheran apa sebenarnya yang terjadi kepada orang-orang hidung di tempat ini. Setelah Chris keheranan dengan semua yang terjadi, Sin berpindah ke halaman belakang rumah yang di situ ia tak sengaja bertemu dengan pemilik galeri yang terkenal bernama Jim Hudson. Ia diketahui mengalami kebutaan akibat masalah genetik dan pada saat karirnya berada di masa keemasannya. Dan ya, meskipun sekarang dia sudah sukses dan banyak uang berkat uang masuk dari galeri terkenalnya, Jim tetap tidak bisa menikmati itu semua tanpa penglihatan yang sempurna seperti orang normal. Genetic disease. That right, shit ain't fair. Kembali ke kamarnya, Chris menemukan handphonenya kembali dicabut dari kabel casan dan curiga jika si Teta ART lah yang melakukannya. Ia pun langsung menghubungi Rod dan menceritakan keanehan yang terjadi di tempat ini. Seakan-akan keluarga Ross tidak pernah melihat orang kulit hidung. Bahkan orang kulit hidung yang berada di sini seperti melupakan kebiasaan mereka ala orang hidung, seperti tos atau salaman khas orang kulit hidung dan cara bicara yang khas asli mereka. Memang Chris tidak direndahkan dan tidak didiskriminasi di tempat ini, tetapi dia menjadi pusat perhatian dan lumayan jengkel dengan hal itu. How you not scared of this, man? Drive by. Hello. Look, hi. Dan ya, Chris dikagetkan oleh Tete ART yang bermaksud meminta maaf atas handphonenya yang dicabut dengan alasan tadi ia sedang membersihkan mejanya, di mana dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika si Tete ART bersikap aneh saat ia tiba-tiba berhenti tersenyum dan meneteskan air mata seolah-olah ada gejolak dalam dirinya seperti sedang melawan sesuatu. Entah apa yang terjadi, ia pun mengatakan bahwa keluarga Armitage memperlakukan orang hidung dengan baik dan langsung bergegas pergi. Oh, no. No. No, 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 no. Setelah bertemu si ART, Chris keluar rumah dan terlihat dia sudah disambut oleh si ayah dan saudara-saudara yang menanyakan sesuatu yang lagi-lagi aneh dan bikin saya sendiri jengkel perihal apa rasanya menjadi orang hidung. Oga memberi jawaban, Chris pun meminta brothernya Logan King untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang tepat saat ia sedang berbicara, Chris pun secara diam-diam memotret dengan handphonenya yang ternyata ia lupa mematikan flashnya. Dan ini yang terjadi. Come on, sanctuary. Get out. Get out! Yo! Get out! Yo! Get out! Get out! Get out! Setelah insiden tersebut, Logan King pun langsung mendapatkan perawatan dari si ibu yang merupakan penggenjutsu handal, di mana si ayah menjelaskan bahwa Logan King mempunyai semacam penyakit kejang atau epilepsi yang dipicu oleh beberapa faktor, yang salah satunya lampu flash pada handphone. Penyakit kejang itulah yang membuat Logan King langsung menyerang Chris, bahkan sampai teriak-teriak mengusirnya untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi, hal itu membuat Chris geleng-geleng kepala dan membuat dia tidak habis thinking dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Setelah kejadian itu, Ross pun mengajak Chris ke pinggir danau untuk menenangkan dirinya atas insiden tersebut. Yang Chris merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Logan King. Sin berpindah kepada si ayah dan disinilah mulai terkuak semua keanehan dan misteri yang tersembunyi di rumah ini. Yang ternyata di sini ayahnya Ross sedang melakukan pelelangan Chris dengan harga yang edan. Dan dari beberapa penawaran, pemenang lelang ini jatuh kepada Jim Hudson yang mengidap kebutaan. Sampai
Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang ini bukanlah saudara ataupun keluarga besarnya Rose, melainkan adalah para anggota dari sebuah komunitas yang terorganisir yang sering menjual belikan orang hidung untuk tujuan yang masih belum kita ketahui. Singkat cerita, malam tiba. Ketika acara sudah selesai dan semua orang sudah bubar, Chris yang sedang sendirian di kamar pun masih terbayang dengan sosok Logan King yang dia merasa seperti tidak asing dengan wajahnya si Logan. Kemudian dia mengirimkan hasil jepretan foto Logan King kepada Rod, dan setelah Rod mengkonfirmasinya, betapa terkejutnya Chris bahwa Logan King yang ia lihat tadi siang adalah pemuda bernama asli Andre, sosok pemuda yang kita lihat diculik di awal film. Di sini Chris semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Rose. Ia pun langsung mengajak Rose untuk segera cabut secepatnya untuk meninggalkan rumah tersebut. Di saat Chris sedang beberes, ia tak sengaja melihat sebuah ruangan kecil yang terbuka pintunya. Dan saat Chris memeriksanya, betapa kagetnya ia saat menemukan banyak sekali foto-foto Rose bersama lelaki yang berbeda, termasuk si Tete ART dan Kang Kebun juga. Dan semuanya memiliki satu kemiripan, yaitu sama-sama memiliki kulit hidung sama seperti dirinya. Yeah, I'm just looking. Ketika Chris bergegas turun, di situ sudah ada si kakak yang menghadang di depan pintu, dan ada pula si ayah dan si ibu yang menunggu. Mereka bertiga seolah ingin mencegah Chris untuk keluar dari rumah ini, dan dengan panik ia pun menyuruh Rose untuk cepat mencari kunci mobilnya. Rose. I don't know where they are. Rose? Rose! Rose, give me those keys! Rose, give me those keys. Rose, now! Now, the keys! Oh, be careful, bro. Ya, ternyata Rose sejak awal sudah terlibat dengan hal ini. Namun dengan fisik Chris yang jauh lebih kuat dibanding mereka berempat, seharusnya ia bisa dengan mudah untuk pergi. Namun ketika si ibu melakukan genjutsunya, disitulah Chris langsung terhipnotis karena sebelumnya sudah disugesti agar tubuhnya roboh ketika mendengar suara ketukan tersebut. Selang beberapa waktu, Rod pun menjadi khawatir dengan Chris yang tiba-tiba tak bisa dihubungi. Singkat waktu, ia pun memutuskan untuk melaporkan perihal tersebut ke pihak berwajib. Namun penjelasan Rod yang tak masuk akal membuat ketiga petugas yang ada di sana pun tertawa dengan penjelasan yang diberikan Rod. Kembali kepada Chris yang sudah berada di ruangan basement, terikat di atas kursi berbahan kulit empuk dengan sebuah TV di hadapannya. Lalu muncul sebuah tayangan yang menjelaskan sebuah ordo coagula yang merupakan kelompok kultus rahasia yang terdiri dari calon pembeli, orang bodas, yang kaya dan jahat, yang didirikan oleh Roman Armitage alias kakeknya Rose sekitar tahun 1900-an. Mereka akan menculik orang hidung yang muda dan punya fisik bugar, menggenjutsunya agar tidak punya kendali atas diri sendiri. Kemudian mereka melakukan operasi transplantasi otak alias operasi pemindahan sebagian otak, sehingga anggota dari kelompok ini bisa hidup lebih lama, kuat, dan bugar dengan tubuh baru mereka. Behold, the coagula. Dalam hal ini, tubuh Chris akan diambil alih oleh Jim Hudson, si pemenang lelang yang mengalami kebutaan, yang artinya dalam beberapa jam ke depan, Chris akan menjalani operasi transplantasi otak, yang mana secara singkat, otak si Jim Hudson akan ditanam ke dalam kepala Chris. Sementara otak Chris akan dibuang begitu saja sehingga hasilnya bisa kita lihat sendiri, seperti contohnya si Kang Kebon, Andre, dan Tete ART. Sekarang semuanya sudah terungkap kenapa sikap mereka bertiga sangat aneh. Cara bicara mereka sangat formal, bahkan ketika diajak salaman ala orang hidung, Andre nampak kebingungan dan memilih salaman yang formal karena mereka bukanlah diri mereka sendiri. Walaupun dalam beberapa kesempatan masih ada perlawanan
keluhan dari alam bawah sadar mereka. Contoh seperti ART yang tiba-tiba menangis, bahkan pengaruh genjutsu si ibu terhadap Andre sempat hilang gara-gara Chris tak sengaja memotret dengan lampu flash. Sebenarnya di insiden waktu itu kita bisa mengetahui bahwa Andre sedang memperingatkan Chris agar pergi dari tempat ini, hanya saja ia tak menyadarinya. Adegan berpindah kepada si ayah yang sedang mempersiapkan operasi transplantasi otak Jim Hudson. Dan si kakak disuruh untuk membawa Chris ke ruangan operasi, yang ketika ia sudah melepaskan ikatannya, tiba-tiba mamam sia. Ya, di saat terdesak, Chris pun mendapatkan sebuah ide cemerlang, yaitu dengan menutup telinganya dengan busa tempat duduk tersebut, agar tidak terpengaruh oleh suara hipnotis dari sendok dan cangkir tersebut. Beres dengan si kakak, Chris ingin membuat perhitungan dengan si ayah, dan langsung dicucuk perutnya si ayah menggunakan tanduk rusa. Chris bergegas ke atas dan bertemu Teteh ART yang langsung lari seedan-edannya, hingga muncul si ibu dari arah samping dan akan kembali menggunakan jurusnya, yaitu sendok dan cangkir teh untuk menggenjutsunya. Namun ia dengan cepat melemparkannya, dan inilah yang terjadi. Dari sini sudah terbukti opini saya tentang Chris yang bisa saja dengan mudah menghabisi mereka dengan badan yang kuat dan tinggi besar jikalau sejak awal ia tidak digenjutsu. Yang tepat saat Chris akan segera membuka pintu, datanglah si kakak yang ternyata masih hidup dan ingin mencegah Chris untuk keluar. Namun ini yang terjadi. Ya, Chris sangat bisa untuk menumbangkan si kakak. Adegan berpindah kepada Chris yang sudah berada di dalam mobil. Namun saat Chris ingin tancap gas, ia tak sengaja menabrak si Teteh ART, sehingga Ross dengan cepat menyadarinya. Di sini perasaan Chris bergejolak antara membiarkan atau membawanya, dan ia pun memutuskan untuk membawanya. Tetapi itu adalah blunder yang benar-benar fatal, karena di sini terungkap bahwa si Teteh ART adalah neneknya si Ross dan Pai dalam kecelakaan tersebut. Sementara Chris yang berhasil selamat pun langsung bergegas keluar mobil. Dan baru saja keluar, sudah disambut dengan Ross yang sedang menembaki dirinya. Disusul dengan si Kang Kebun alias kakeknya Ross yang langsung menumbangkannya. Dan tepat saat terdesak, Chris langsung mengeluarkan power of kepepet dengan menyalakan lampu flash pada handphonenya. Ross yang tak menyadari bahwa si Kang Kebon sudah lepas dari genjutsu pun mendekatinya, dimana saat Kang Kebon meminta senjatanya dan beralasan akan menghabisi Chris dengan tangannya sendiri, inilah yang selanjutnya terjadi. Tak lama Ross pun bangkit dan meraih senjata. Chris yang sudah sangat muak pun menghampiri Ross, dan saat akan mencekiknya, cewek psikopat ini masih saja drama dan tersenyum tanpa menunjukkan ekspresi ketakutan. Tak lama, terdengar suara sirine mobil polisi. Ross dengan spontan meminta tolong dan berniat akan menuduh Chris sebagai pelakunya. Dan ternyata itu adalah brothernya Chris, yaitu Rod, yang datang dengan mobil dinasnya sebagai satpam bandara, yang bertujuan untuk menjemput Chris dari tempat dan keluarga jahanam ini. Di sini bisa dipastikan Ross beserta keluarganya sudah tamat, tetapi tidak diketahui nasib komunitas mereka. Dan kemungkinan besar Chris dan Rod akan melaporkan kasus ini ke polisi dan akan memviralkan kejahatan komunitas mereka yang sudah puluhan tahun mereka lakukan. Namun ingat, anggota dari komunitas mereka adalah para orang-orang kaya, dan kita semua tahu bagaimana the power of money, apalagi jutaan dolar, sehingga kita serahkan saja semua ini kepada sang sutradara.
tamat. Ending yang cukup memuaskan. Sebenarnya lumayan sensitif ya untuk melihat detail-detail penting dari film ini. Tapi kita mengambil secara garis besar saja bre, bahwa manusia itu semuanya sama. Gak ada yang jelek, gak ada yang ganteng, gak ada yang pendek, gak ada yang tinggi. Ada yang baik, ada yang jahat, walaupun jahat itu oknum. Jangan lihat dari jenis rasnya, tetapi lihat dari perbuatannya dan jangan dipukul rata. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa warna kulit tidak menjamin nilai dari seseorang, tetapi perbuatan dan budi pekertilah yang membuat orang itu bernilai di mata Tuhan maupun di mata orang lain. Saya Mamat dan juga jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.